Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Wirunisa Utami, NIM 11820700051 dari Pendidikan Fisika 5B. Di sini saya akan mempresentasikan alat peraga berupa box pemantulan cermin. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah gelombang optik yang diampu oleh dosen Ibu Winda Setia MSc. Nah, ini merupakan box pemantulan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Nah, alat dan bahannya yaitu cermin cekung dan cermin cembung, laser, kardus, lem perekat, gunting, kertas karton hitam, plastik, dan juga penggaris. Nah, cara membuatnya yaitu pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian kita memotong salah satu sisi kardus, yaitu bagian depannya ini ya. Setelah itu kita melapisi bagian dalamnya dengan menggunakan kertas karton berwarna hitam. Setelah itu kita memasukkan cermin dengan arah yang berlawanan. Nah, di sini cermin yang saya gunakan untuk cermin cembung yaitu menggunakan kaca spion motor. Sedangkan untuk cermin cekungnya saya menggunakan sendok. Setelah menempelkan kedua cermin pada arah yang berlawanan, kita melubangi kedua ujung sisi untuk nanti tempat penyimpanan lasernya. Setelah itu kita melapisi bagian depan kardus yang tadi sudah dipotong dengan plastik berwarna putih untuk melihat jalannya sinar yang terjadi pada cermin cembung dan cermin cekung. Nah, yang pertama kita akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini memiliki beberapa titik penting. Yang pertama itu ada sumbu utama. Dan yang kedua ada titik fokus, dan yang ketiga ada sudut kelengkungan. Nah, kemudian ciri-ciri dari cermin cekung ini, yang pertama, sinar yang datang melalui sumbu utama pasti akan selalu dipantulkan ke arah fokus. Nah, cermin cekung ini juga disebut dengan konvergen. Kenapa disebut konvergen? Karena pada cermin cekung ini selalu mengumpulkan sinar di fokus. Nah, kemudian bagaimana caranya kita akan membentuk bayangan pada cermin cekung. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu sinar-sinar istimewa. Adapun sinar istimewa yang terdapat pada cermin cekung yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin maka akan dipantulkan kembali. Nah, sekarang kita akan membuktikan ketiga sinar istimewa tersebut dengan menggunakan percobaan. Di sini saya sudah meletakkan laser pada lubang yang mengarah kepada cermin. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama yaitu pada sumbu sejajar. Nah, dapat dilihat ya dari cahaya laser bahwa sinar datang yang melalui sumbu sejajar maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, yang kedua yaitu sinar datang yang melalui titik fokus. Nah, dapat dilihat ya, sinar datang yang melalui titik fokus maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang ketiga yaitu sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan.
bisa dilihat ya, bahwa sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini bersifat divergen, kebalikannya dari cermin cekung. Kenapa disebut divergen? Karena sinar datang yang melalui sumbu utama akan disebarkan. Maka dari itu, cermin cembung ini disebut dengan divergen. Nah, kemudian ciri lain yang terdapat pada cermin cembung yaitu titik fokus dan titik pusat kelengkungannya itu terdapat di dalam cermin. Nah, pada cermin cembung juga terdapat sinar istimewa. Nah, sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kenapa dikatakan seolah-olah? Karena titik fokusnya itu kan berada di dalam cermin, maka dikatakan seolah-olah dari titik fokus. Nah, sekarang kita akan membuktikan dengan percobaan. Nah, ini sinar datangnya melalui sumbu utama. Dapat dilihat ya, bahwa sinar datang yang melalui sumbu utama maka dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus, maka dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Nah, ini sinar datangnya melalui titik fokus ya. Nah, dapat dilihat ya, bahwa sinar datang yang melalui titik fokus maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik tersebut. Sekarang kita akan melakukan percobaannya. Dapat terlihat ya, bahwa sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan maka akan dipantulkan kembali. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.